Baik Ibu, selamat malam Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan kembali hasil resume dari kelompok 2 mengenai level tingkat pencegahan penyakit. Konsep dasar penyakit. Penyakit atau sakit adalah kegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan ataupun tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi ataupun struktur organ atau juga sistem tubuh. Penyakit ataupun sakit adalah suatu keadaan terdapat gangguan terhadap bentuk ataupun fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan tidak normal. Definisi ini dapat disimpulkan bahwa penyakit ataupun sakit berbeda dengan rasa sakit. A. Kesehatan masyarakat di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama faktor lingkungan. Penyebab masalah kesehatan di masyarakat adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam mengatasi kesehatan dan kurangnya rasa tanggung jawab sebagian besar masyarakat dalam bidang kesehatan. Yang kedua, faktor perilaku dan juga gaya hidup masyarakat. Masih banyaknya kebiasaan masyarakat yang dapat merugikan kesehatan dan adat istiadat yang kurang atau bahkan tidak menunjang kesehatan. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Yang pertama, berdampak tingkatnya pendidikan masyarakat di Indonesia sebagian besar masih rendah. Yang kedua, kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga, penghasilan masih rendah dan pengangguran. Lalu yang keempat, kemiskinan. Dalam faktor sistem pelayanan kesehatan, cangkupan pelayanan kesehatan belum menyeluruh. Upaya pelayanan kesehatan sebagian masih berorientasi pada upaya kuratif dan sarana dan juga prasarana belum dapat menunjang pelayanan kesehatan. Tingkat pencegahan penyakit. Dalam kesehatan masyarakat ada 5 tingkat pencegahan penyakit dalam level dan kelak, yaitu yang pertama peningkatan kesehatan, yang kedua perlindungan umum, yang ketiga menegakkan diagnosa secara dini, yang keempat pembatasan kecacatan, dan yang kelima pemulihan kesehatan. Selanjutnya upaya kesehatan masyarakat. Untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat ada 4. Yang pertama promotif, di mana peningkatan kesehatan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan seseorang melalui peningkatan gizi dan juga pemeliharaan kesehatan perorangan. Selanjutnya preventif ataupun pencegahan penyakit, yang dimana sebuah usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui pemberian imunisasi pada bayi dan anak dan juga ibu hamil. Yang selanjutnya kuratif ataupun pengobatan, yaitu usaha yang ditujukan terhadap orang sakit untuk dapat diobati secara tepat sehingga dalam waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya. Selanjutnya rehabilitatif, di mana pemulihan, yaitu usaha yang ditujukan terhadap penyakit yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya sehingga dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya dan juga masyarakat. Selanjutnya pemberantasan dan pencegahan penyakit menular. Disebut juga penyakit infeksi adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lainnya, baik secara langsung maupun secara perantara. Oleh karena itu, penyakit menular ditandai dengan adanya agen atau penyakit penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah tersebut. Pemberantasan penyakit menular. Yang pertama, eliminasi reservoir. Untuk ini adalah manusia dapat dilakukan dengan melakukan isolasi dan karantina. Isolasi artinya penderita penyakit infeksi dipisahkan oleh orang yang sehat. Penderita penyakit menular harus menempati tempat khusus untuk mengurangi kontak dengan orang yang sehat. Isolasi harus dilakukan sampai penderita penyakit menular tersebut dinyatakan sehat, yakni hasil laboratorium menunjukkan tidak adanya lagi agen dalam tubuh penderita tersebut dan gejala klinis juga tidak didapati lagi. Sedangkan karantina dilakukan bagi orang yang sehat yang yang pernah kontak dengan penderita penyakit menular walaupun orang tersebut belum terlihat muncul gejala klinisnya. Yang kedua, memutus mata rantai penularan dengan menjaga imunitas tubuh pada host agar tetap optimal dan mengkondisikan lingkungan untuk tetap baik. Lingkungan perlu diperhatikan sanitasinya, begitu pula dalam hal ini manusia perlu melakukan personal hygiene yang baik karena agen penyakit menular dapat masuk dalam tubuh host jika kondisi lingkungan mendukung dan host juga dalam kondisi yang rentan. Yang ketiga, melindungi kelompok yang rentan,
yakni merupakan upaya pemberantasan dan pencegahan terhadap penyakit menular. Kelompok ini perlu diperlakukan perlindungan khusus ataupun specific protection, misalnya dengan memberikan suplemen tertentu sesuai dengan kebutuhan, atau dapat pula dilakukan dengan imunisasi ataupun vaksinasi. Pencegahan penyakit penular. Secara umum, pengertian pencegahan adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Salah satu teori pada ilmu kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan timbulnya penyakit adalah teori Level dan Clark, yakni 5 tingkat pencegahan penyakit. Dalam teori tersebut, dikemukakan bahwa pencegahan penyakit dapat dilakukan pada fase sebelum sakit, yaitu pencegahan primer, dan pada fase selama proses sakit atau pencegahan sekunder dan tersier. Menegakkan diagnosa secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat, di mana diagnosis merupakan istilah yang diadopsi dari bidang medis dan kedokteran, sehingga proses untuk penentuan jenis penyakit dengan cara melihat dari gejala-gejala yang muncul. Diagnosis merupakan istilah teknis atau terminologi yang diadopsi dari bidang medis. Menurut Thorndike dan Hagen, diagnosis dapat diartikan sebagai yang pertama upaya ataupun proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi saksama mengenai gejala-gejalanya. Yang kedua, studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan dan sebagainya yang esensial. Keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. Selanjutnya, pembatasan kesesatan. Menurut Level dan Clark, pembatasan kesesatan termasuk dalam pencegahan sekunder, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghentikan perkembangan penyakit dan mencegah terjadinya kerusakan fungsi tubuh yang lebih lanjut. Selanjutnya, pembatasan kesesatan juga merupakan salah satu tahap dalam upaya pencegahan penyakit yang bertujuan untuk mengurangi dampak lebih lanjut dari suatu penyakit agar tidak menimbulkan kecacatan yang lebih berat. Selanjutnya, peran manajemen informasi kesehatan, di mana promosi kesehatan merupakan bidang khusus dalam bidang kesehatan yang melibatkan perubahan rencana dari gaya hidup dan kondisi kehidupan yang berhubungan dengan kesehatan melalui berbagai kebiasaan individu dan lingkungan. Promosi kesehatan adalah serangkaian tindakan untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan sebaik mungkin pada individu maupun juga kelompok, melibatkan 3 tindakan, yaitu memberitahu masyarakat bagaimana cara hidup sehat, selanjutnya mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, dan juga mengutamakan ataupun mencegah daripada mengobati. Yang dimana promosi kesehatan menurut WHO adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan melalui berbagai intervensi sosial dan lingkungan yang berdampak positif terhadap kualitas hidup, serta pencegahan penyakit tanpa harus menggunakan pengobatan dan juga perawatan terlebih dahulu. Selanjutnya, rangkuman pada bab 3, di mana metode penelitian yang digunakan yang pertama, systematic review, yang kedua, literatur review, yang ketiga, narrative review, yang keempat, penelitian kuantitatif atau cross-seksional dan juga eksperimen, dan yang terakhir, penelitian kualitatif dan juga comparative study. Sumber data dari rangkuman bab 3 yang pertama, data sekunder dari jurnal, artikel ilmiah, laporan WHO, CDC, dan organisasi kesehatan lainnya. Dan data primer diperoleh melalui kuesioner wawancara, observasi, dan pemeriksaan kesehatan responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yang dimana yang pertama, studi literatur menggunakan pedoman Prisma, yang kedua, kuesioner terstruktur, yang ketiga, wawancara mendalam, yang keempat, observasi dan peningkatan kesehatan, dan yang terakhir, pengumpulan data epidemiologi dari berbagai sumber terpercaya. Teknik analisis data yang dipakai yang pertama, analisis deskriptif dan deskriptif naratif, analisis tematik dan sintesis literatur. Selanjutnya, uji Chikwe atau regresi logistik, Perry test, dan Markova. Dan yang terakhir, penilaian kualitas artikel menggunakan CASP, DAJAD, dan AA Codes. Rangkuman pada bab 4 yang pertama, pencegahan primer, yang dimana sangat efektif mencegah penyakit sebelum terjadi. Dilakukannya juga melalui promosi kesehatan, edukasi, imunisasi, penggunaan masker, cuci tangan, dan juga pola hidup sehat. Yang kedua,
Terbukti penting dalam pengendalian COVID-19 dan penyakit tidak menular. Yang selanjutnya, promosi kesehatan seperti menjadi strategi paling hemat daya untuk pencegahan PTM. Dilaksanakannya melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan kesehatan, dan juga kemitraan lintas sektor. Yang ketiga, deteksi dini dan juga pencegahan di sekunder. Yang pertama, melakukan screening, surveillance, dan pemeriksaan berkala membantu menemukan penyakit awal. Yang selanjutnya, menurunkan komplikasi dan meningkatkan keberhasilan pengobatan. Yang keempat, pencegahan tersier dan rehabilitasi. Yang kelima, faktor risiko penyakit tidak menular, yang dimana faktor utamanya pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, dan juga obesitas ataupun hipertensi. Yang keenam, peran manajemen informasi kesehatan. Yang pertama, mengelola data surveillance dan program kesehatan, lalu mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan juga membantu evaluasi efektivitas program promosi kesehatan dan rehabilitasi. Sekian Ibu, di sini saya juga akan menjelaskan pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai ruang lingkup dan strategi promosi kesehatan, jenis pelayanan kesehatan, dan alur pelayanan kesehatan. Yang pertama, konsep ilmu kesehatan masyarakat, di mana kualitas hidup yang baik juga merupakan bagian dari ilmu kesehatan, yang di mana disiplin ilmu yang memusatkan perhatiannya pada pemahaman dan perbaikan kesehatan dalam suatu komunitas. Fokus utamanya adalah pada upaya pencegahan ataupun preventif, di mana penyakit dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Determinan kesehatan juga bagian dari kualitas hidup yang baik, di mana menurut WHO, determinan kesehatan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Berdasarkan teori H. L. Bloom pada tahun 1981, terdapat 4 determinan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama, lingkungan, yang kedua, perilaku, yang ketiga, pelayanan kesehatan, dan juga genetik. Perilaku memiliki pengaruh besar 30% terhadap kesehatan seseorang. Oleh karena itu, perilaku pencegahan COVID-19 merupakan aspek yang penting dalam memutuskan penularan COVID-19. Upaya kesehatan, yang pertama promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, dan yang keempat rehabilitatif. Selanjutnya, sistem informasi kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi, perangkat lunak, dan prosedur administrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyediakan informasi kesehatan secara efisien dan efektif, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, dan juga meningkatkan pengambilan keputusan klinis yang tepat, lalu mengurangi biaya dan risiko medis, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dalam Ahmadi tahun 2015. Peran manajemen informasi kesehatan, yang dimana peran manajemen informasi kesehatan akan menjamin terselenggaranya dengan baik fungsi sistem informasi kesehatan dalam mengembangkan lingkungan yang kaya akan informasi, yang dimana memiliki landasan bagi manajemen informasi kesehatan adalah struktur manajemen yang solid dan juga mencakup sumber daya dan juga peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung proses dari sistem informasi, dan di mana perekam medis selanjutnya mengelola data rekam medik itu sebaiknya diserahkan kepada tenaga khusus, yaitu perekam medik, sedangkan tugas pencatatan data administratif dibebankan pada tenaga administratif seperti tata usaha, kepegawaian, logistik, dan yang lain-lain. Selanjutnya, ruang lingkup dan juga strategi promosi kesehatan. Sesungguhnya, ruang lingkup sasaran promosi kesehatan adalah keempat determinan kesehatan dan kesejahteraan seperti terlihat dalam model klasik dari Bloom, yaitu yang pertama lingkungan, yang kedua perilaku, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat faktor genetik, yang dimana diperluas menjadi faktor kependudukan. Oleh karena itu, ruang lingkup utama sasaran promosi kesehatan adalah perilaku dari akar-akarnya serta lingkungan, khususnya lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku. Green mengkategorikan akar-akar perilaku ke dalam 3 kelompok faktor, yaitu faktor-faktor predisposisi, yang dimana merupakan syarat terhadap terjadinya perilaku secara sukarela, lalu pemungkin, di mana enabling, yang memungkinkan faktor predisposisi yang sudah kondusif menjelma menjadi perilaku, lalu faktor penguat,
ataupun reinforcing yang akan memperkuat perilaku atau mengurangi hambatan psikologis dalam berperilaku yang diinginkan. Promosi kesehatan juga merupakan salah satu bentuk tindakan mandiri keperawatan untuk membantu klien baik individu, kelompok maupun masyarakat dalam mengawasi masalah kesehatan melalui kegiatan pembelajaran yang di dalamnya perawat berperan sebagai perawat pendidik. Perubahan perilaku yang diharapkan kepada klien berupa perubahan pola pikir, sikap, dan keterampilan yang spesifik terhadap kesehatan. Yang pertama, area masalah seperti kesehatan ibu, kesehatan anak, penyakit infeksi dan penyakit infeksi menular, penyakit yang tidak menular, kecelakaan dan bencana kesehatan menular. Pada model sosial, masalah kesehatan dilihat lebih pada penyebab dan bukan semata-mata dengan mengobati penyakit yang merupakan akibat dari masalah kesehatan. Di mana tingkat pencegahan yang pertama pencegahan primer yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, yang kedua perlindungan khusus, lalu yang selanjutnya pencegahan sekunder yang dimana diagnosis dini dan pengobatan segera, lalu pembatasan cacat, lalu selanjutnya pencegahan tertier yang pertama rehabilitation. Selanjutnya kesehatan dasar dalam Sigeris tahun 1145 mengkategorikan upaya-upaya seperti di atas menjadi 4 tingkat pelayanan dan menyebutnya sebagai fungsi kedokteran dalam Tones dan Green tahun 2004 tanggal 14. Yang pertama, peningkatan derajat kesehatan. Yang kedua, pencegahan penyakit. Yang ketiga, perawatan dan juga pengobatan penyakit. Dan yang keempat, pemulihan dari sakit. Aktivitas seperti kesehatan ibu dan anak seperti yang sudah dijelaskan tadi dan juga perilaku kesehatannya dalam Becker menguraikan perilaku kesehatan menjadi 3 domain, yakni pengetahuan kesehatan atau health knowledge, selanjutnya sikap terhadap kesehatan, dan praktik kesehatan. Hal ini juga berguna untuk mengukur seberapa besar tingkat perilaku kesehatan individu yang menjadi unit analisis. 3 strategi promosi kesehatan. Yang pertama advokasi, yang kedua dukungan sosial atau social support, yang ketiga pemberdayaan masyarakat atau empowerment, yang dimana jenis-jenis pelayanan menurut pendapat Hodges dan Kisio, jenis pelayanan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu pelayanan kedokteran, cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau solo praktis, atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga. Yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat atau public health service, ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan juga masyarakat. Alur pelayanan kesehatan. Yang pertama alur pelayanan, di mana alur prosedur pelayanan di setiap rumah sakit berbeda-beda, tergantung kepada prosedur dan kebijakan masing-masing rumah sakit khususnya pasien BPJS. Pada pasien BPJS akan dilayani oleh pihak rumah sakit apabila telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan rumah sakit itu sendiri yang dikemukakan oleh Arif tahun 2009 dengan buku yang berjudul Metodologi Penelitian untuk Ilmu Kesehatan. Yang selanjutnya regulasi, di mana upaya melaksanakan program BPJS harus mengikuti prinsip-prinsip penyelenggaraan yang telah diatur dalam Undang-Undang SJSN Nomor 40 Tahun 2004. Kontribusi, yang dimana oleh karena itu diharapkan kontribusi dan peranan pihak terkait puskesmas serta jajarannya, balai-balai kesehatan dan juga organisasi kemasyarakatan termasuk lembaga-lembaga swadaya, pemerintah dan daerah untuk membantu kelancaran program BPJS ini. Menurut Nancy, tempat pendaftaran pasien rawat jalan yang deskripsi alur dan prosedur pelayanan, menyiapkan formulir pencatatan serta nomor rekam medis yang diperlukan untuk pelayanan. Yang pertama, kartu identitas utama pasien, yang kedua kartu identitas berobat, yang ketiga formulir berkas rekam medis yang telah diberi nomor, yang dimana prosedur pelayanan pasien baru BPJS. Yang pertama, pasien datang
Selanjutnya, petugas melakukan pendaftaran yang dimana menanyakan tujuan poliklinik yang dibutuhkan oleh pasien, dan juga petugas pendaftaran meminta identitas pasien seperti kartu BPJS, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan juga fotokopi pengantar dari puskesmas. Selanjutnya, petugas mencatat setiap penggunaan nomor rekamedis ke dalam buku catatan dan juga mencatat identitas pasien berdasarkan kartu BPJS ke dalam formulir rekamedis. Selanjutnya, mencatat identitas pasien pada buku registrasi pendaftaran serta penggunaan formulir. Yang ketujuh, syarat kelengkapan BPJS ditempelkan pada dokumen rekam medis pasien. Yang kedelapan, menyerahkan KIB kepada pasien. Yang kesembilan, mengarahkan pasien untuk menunggu sesuai poliklinik yang dibutuhkan. Yang kesepuluh, mencatat identitas pada buku ekspedisi TPPRJ. Yang ke-11, kemudian dokumen rekam medis diberikan dan ditandatangani oleh petugas unit rawat jalan. Yang ke-12, membawa kembali buku ekspedisi ke TPPRJ, lalu menyimpan KIUP pada ruang filing berdasarkan sistem pemjajaran alfabetik, lalu menerima laporan SHRJ dari unit rawat jalan. Ringkasan pada bab 3 menggunakan metode sistematik literatur review, yang dimana kualitatif dengan rancangan studi kasus yang menggunakan pendekatan cross-seksional pada jurnal 1, jurnal 10, dan jurnal 16. Literatur review pada jurnal 2, jurnal 3, jurnal 17. Pendekatan kuantitatif dengan desain pre-eksperimental berupa one group pretest post-test design pada jurnal 4, jurnal 8, dan jurnal 12. Penelitian deskriptif kualitatif pada jurnal 5, jurnal 13, dan jurnal 14, dan juga jurnal 15. Menggunakan metode kuantitatif dengan jenis deskriptif pada jurnal 6. Mixed methods dengan metode kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif dengan desain model concurrent triangulation dengan cara menggabungkan kedua metode tersebut secara seimbang pada jurnal 7. Kuantitatif observasional dengan pendekatan cross-seksional pada jurnal 9 dan 11. Lalu menggunakan desain kuasi eksperimen dengan pendekatan pretest dan post-test with non-equivalent control group diet design pada jurnal 18, lalu melakukan pendekatan partisipasi melalui penyuluhan, lalu penelitian kualitatif dengan cara paradigma konstruktivis menggunakan model CIPP seperti konteks, input, proses, produk pada jurnal 20. Pada jurnal 2, 3, 4, 7, 8, 9, dan 10 menunjukkan bahwa promosi kesehatan efektif meningkat pengetahuan dan perilaku sehat bila media dan juga pendekatan serta strategi disesuaikan dengan target audiens serta konteks lokal, di mana pengguna media visual seperti komik terbukti menaikkan pengetahuan anak sekolah, sementara kampanye multisaluran dan partisipasi lebih mampu mempengaruhi pengetahuan dan praktik kesehatan masyarakat secara umum. Pada jurnal 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 20 dapat disimpulkan bahwa berbagai strategi promosi kesehatan seperti advokasi, bina suasana, pemberdayaan masyarakat, konseling, serta penggunaan media edukasi terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kesehatan masyarakat, termasuk juga PHBS, mencegah stunting, pelayanan ANC, perilaku sehat ibu hamil, dan pencegahan HIV/AIDS. Pada jurnal 6 dan 13 dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Ciparai DTP Kabupaten Bandung dan Puskesmas Pondok Bahar Kota Tangerang secara umum telah berjalan dengan baik dan memperoleh tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Pada jurnal 1, 5, dan 19 dapat disimpulkan bahwa pelayanan rawat jalan beserta BPJS di rumah sakit umumnya telah berjalan sesuai prosedur, mulai dari pendaftaran hingga pelayanan lanjutan. Demikian Ibu pemaparan dan penjelasan resum materi dua kelompok 2 dan kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Ibu.